Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi fisika kelas 12, yaitu tentang medan magnet. Jadi medan magnet ini adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh medan magnet ya. Sedangkan besaran yang menyatakan medan magnet ini kita sebut dengan induksi magnetik. Induksi magnetik. Nah, induksi magnetik ini bekerja pada sebuah titik ya, atau kita sebut dengan partikel. Jadi nanti di soal biasanya akan ditanya berapa nilai dari induksi magnetik pada titik P gitu. Untuk menentukan arah dari induksi magnetik ini kita menggunakan aturan tangan kanan. Jadi arah induksi magnetik itu menggunakan aturan tangan kanan. Dengan jempol yang ini itu menunjukkan arah dari arus listriknya. Kemudian 4 jari yang ini, 4 jari itu menunjukkan arah dari titik. Ini ya arah titiknya, jadi arah titik atau arah partikelnya. Kemudian telapak tangan yang ini, telapak tangan menunjukkan arah dari induksi magnetiknya. Gitu ya. Contohnya, misal kita punya kawat lurus dengan arah ke atas kayak gini. Kemudian kita diminta mencari induksi magnetik di sini. Di titik ini, misalkan kita anggap titik P. Arahnya bagaimana? Maka jempol itu yang ini kita anggap sebagai arah dari arus listriknya. Berarti arahnya ke sana jempolnya. Tuh. Ke atas gini ya. Nih perhatikan di tangan saya. Kemudian 4 jari ini arah titik. Titiknya kan di sini. Berarti ke sana kan arahnya, karena titiknya di sana. Nah, telapak tangan yang ini nih, yang ini, telapak tangan ini berarti menunjukkan arah induksi magnetiknya. Tuh. Berarti ini arah arus listriknya ke atas, kemudian 4 jarinya ke sana karena titiknya ada di sana, gini. Telapak tangan yang menunjukkan arah induksi magnetik berarti arahnya ke dalam, masuk ke bidang. Gitu. Berarti nilai dari B-nya atau induksinya itu arahnya masuk bidang. Nah, kalau masuk bidang itu kita sebut dengan cross. Tandanya silang gitu ya. Jadi tanda cross atau kita tulis X itu maksudnya itu masuk bidang. Masuk bidang itu ya masuk ke dalam sana gitu ya. Kemudian kalau tandanya itu dot itu tandanya titik, itu keluar bidang. Nah, keluar bidang artinya ya dari ini bidang nih, misalkan papan tulis ini, berarti dia keluar ke sana gitu. Kalau masuk bidang berarti masuk ke dalam. Kemudian kita akan membahas induksi magnetik yang pertama itu di kawat lurus. Nah, besarnya induksi magnetik di kawat lurus itu dapat dituliskan melalui persamaan B sama dengan mu 0I per 2Pi dikali A. Dengan nilai B-nya adalah induksi magnetik,
satuannya itu Tesla, atau kalau misalkan tidak Tesla, satuan lainnya itu Weber per meter kuadrat. Tuh. Kemudian I, kuat arus. Kuat arus ini satuannya adalah ampere. Lalu A ini adalah jarak titik ke kawat. Dengan satuan meter. Kemudian mu0 ini konstanta dengan nilainya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7. Kalau ini pi ya. Tuh. Contoh pertama ya. Misalkan kita punya kawat lurus. Nah, kawat ini dialiri oleh arus listrik sebesar 3 ampere. Misal. Kemudian ada sebuah partikel yang letaknya itu 10 cm dari kawat. Partikel ini misalkan titik P gitulah. Kita diminta mencari berapa nilai induksi magnetik di titik P. Gitu. Makanya di sini dari persamaan ini ya langsung B sama dengan mu0 I per 2 dikali pi A. Tuh. Mu0-nya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7. Kemudian I-nya adalah 3 ampere per 2pi kali A. A-nya adalah jarak dari titik ke kawat, yaitu 10 cm. Kita rubah dalam bentuk meter, yaitu 0,1. Maka 4pi dengan 2pi bisa kita coret jadi 2. 2 dikali 3, 6. 6 dibagi 0,160. Maka hasilnya 60 kali 10 pangkat min 7. 6 kali 10 pangkat min 6 satuannya Tesla. Ingat, kalau mengerjakan soal medan magnet selalu kita tambahkan arah dari induksi magnetiknya. Ini 6 kali 10 pangkat min 6 Tesla dengan arah, dia di sini arahnya. Berarti ini arus listriknya, ini arah dari titiknya. Berarti induksi magnetiknya, arah dari induksinya adalah masuk ke dalam ya. Arah masuk bidang. Tuh. Kemudian contoh yang kedua dari kawat lurus. Misalkan kita memiliki kawat yang arahnya ke atas kayak gini, dengan besar arus yang mengalirnya adalah 3 ampere. Kemudian ada kawat kedua yang arah dari arus listriknya ke bawah dengan besar arusnya sama ya, yaitu 3 ampere. Itu. Jarak antara kawat pertama dengan kawat kedua ini adalah 50 cm. Nah, pertanyaannya, misalkan di sini ada partikel P, kita letakkan dengan jarak 40 cm dari kawat kedua. Tentukan induksi magnetik yang ada di titik P. Besarnya induksi magnetiknya berapa? Itu. Nah, kalau ada soal seperti ini, berarti kita tentukan dulu arah dari medan magnetnya. Yang pertama, menggunakan kaidah tangan kanan ya. Kan titiknya di sana, ke atas, titiknya di sini. Di sebelah kanan. Berarti gini kan? Arah arusnya ke atas. Kemudian P-nya ini 4 jari ke sana. Medan magnetnya arahnya berarti ke masuk bidang ya. Itu. Berarti B1. B1 itu masuk bidang atau cross itu. Kemudian yang ini, yang kawat kedua, arah arusnya dibawa ke bawah. Berarti ini kayak gini. Kan titiknya di sana.
Ini kan. Artinya arah dari medannya juga ke dalam itu. B2-nya itu masuk bidang juga cross. Berarti nilai dari B totalnya karena dia sama-sama masuk itu dijumlahkan. B1 plus B2 sama dengan mu 0 I per 2 dikali PA plus mu 0 I per 2B dikali A. Maka sama dengan, nah, untuk mu 0 antara kawat pertama dengan kawat kedua itu kan nilainya sama, kemudian 2P juga nilainya sama, berarti bisa kita taruh di luar mu 0 per 2P, I nya juga kan sama ya, 3 ampere kemudian 3 ampere seper A1 yang ini plus seper A2 itu. Kita masukkan angkanya. Mu 0-nya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali arus listriknya 3 ampere per 2pi 1 per, nah A1-nya jarak dari kawat pertama ke kawat kedua itu 50 cm, kemudian jarak dari titik P ke kawat kedua itu 40, berarti jarak dari kawat pertama ke titik P adalah 10 cm ya. 10 cm kalau kita rubah dalam bentuk meter berarti 0,1 plus seper 0,4. Tuh. Yang ini bisa kita coret jadinya 2 dikali 3 6 kali 10 pangkat min 7. Nah yang ini kita samakan penyebutnya 0,04 plus 0,1, maka hasil akhirnya 75 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Contoh soal yang ketiga dari kawat lurus. Misalkan kita memiliki kawat dengan besar arusnya adalah 4 ampere, arah dari arusnya adalah ke bawah. Kemudian kita memiliki kawat kedua di sini dengan besar arus listriknya adalah 2 ampere dan arah arus listriknya ini ke atas. Itu. Pertanyaannya, di mana letak titik P supaya medan magnet di titik P itu bernilai 0, supaya B di titik P itu nilainya 0. Kalau ada soal seperti ini, itu kan letaknya itu ya antara di sini atau di tengah atau di sebelah sini. Ketika kita mendapatkan soal yang bentuknya seperti ini, ada trik atau cara menjawabnya. Trik gitu ya. Yang pertama, kalau arus beda arah, maka B itu di luar, jadi di sini atau di sini dekat arus yang kecil. Nah, trik yang kedua, kalau arusnya itu searah, kalau arus searah, maka letak B itu ada di antara. Artinya letaknya itu antara kawat pertama dengan kawat kedua, jadi letaknya di tengah. Itu. Berarti di soal kita, karena arah arus listriknya itu berlawanan, jadi yang ini ke bawah, kemudian yang ini ke atas, maka B-nya itu ada di luar. Nah, di luarnya antara di sini dengan di sini. Di dekat arus yang kecil berarti di sini. Itu. Nilai B-nya
titik P-nya itu ada di sini. Nah, misalkan jarak dari titik pertama dengan titik kedua kita anggap 3 cm. Nah, berarti jarak dari kawat kedua ini ke titik P adalah X. Maka dari sini kita tentukan dulu arah dari medan magnetnya. Lihat yang ini, yang kawat kedua. Kawat kedua itu arah arusnya kan ke atas. Kemudian titik P-nya di sana. Berarti kalau kita gambarkan bentuknya kan kayak gini. B-nya berarti masuk ke bidang kan, masuk ke dalam. B-nya kan telapak tangan kita masuk ke sana. Itu. Berarti yang ini ke sana ya. Kemudian yang ini kan arusnya ke bawah. Kemudian titik P-nya ada di sana. Berarti kan gini. Ini kan? Berarti arah dari medan magnetnya keluar. Itu berarti kan ke sana. Itu. Jadi yang ini keluar, yang ini masuk ke dalam. Itu. Artinya B harus 0 itu karena arahnya berlawanan, itu bisa kita tulis B2 min B1 sama dengan 0 kan berlawanan. Maka B2 sama dengan B1. Itu. Nah, dari persamaan B yaitu mu 0 I per 2 pi A sama dengan mu 0 I per 2 pi A. Mu 0 nya kan bisa kita coret ya. Kemudian 2 pi nya juga bisa kita coret. Kemudian kita masukkan I2 nya yaitu 2 ampere per A2 itu jarak dari kawat kedua ke titik P yaitu X sama dengan I1 nya adalah 4 ampere per, nah A1 ini jarak dari kawat pertama ke titik P yaitu 3 tambah X. Nggak usah dirubah, jadi tetap senti saja nggak apa-apa. Berarti 3 plus X. 2 dengan 4 bisa kita sederhanakan yaitu 1 dengan 2 ya. Berarti ini 1 per X sama dengan 2 per 3 plus X. Kali silang saja. X kali 2. 2X sama dengan 1 dikali 3, 3 plus 1 dikali X, X. X-nya pindah ke sana jadinya 2X min X sama dengan 3. 2X dikurangi X adalah X. Maka nilai X adalah 3 cm. Maka dari sini didapatkan bahwa medan magnet di titik P itu akan bernilai 0 jika berjarak 3 cm dari kawat kedua dan 6 cm dari kawat pertama. Jadi BP itu akan bernilai 0 jika dia berjarak dengan A1 itu nilainya 3 cm, 6 cm dan berjarak dengan A2 nya itu 3 cm. Kemudian kita akan membahas selanjutnya medan magnet di kawat melingkar. Bagian yang kedua ya, berarti tadi kan bagian pertama itu di kawat lurus, sekarang bagian yang kedua di kawat melingkar. Besarnya induksi magnetik di kawat melingkar itu dapat ditulis melalui persamaan B sama dengan mu 0 dikali I per 2A. Jadi bedanya dengan kawat lurus tidak ada nilai pi-nya ya. Jadi kalau kita gambar kayak gini. Misalkan ini ada kawat melingkar, kemudian ada titik P letaknya di tengah. Misalkan ini arahnya ke sana. Itu. Nah, untuk persamaan ini itu jika letak titik P-nya itu ada di tengah ya, di porosnya itu ya. Nah, kalau sesuai gambar ini berarti cara menentukan arah dari induksi magnetiknya kan arah arus listriknya ke sana ya, berarti ini ke sana. Kemudian titiknya ini kan di bawah kayak gini. Tuh.
Berarti kayak gini kan? Artinya arah B-nya masuk ke dalam kan? Gini kan? Tuh. Berarti cross ya. B-nya itu masuk bidang. Tuh. Nah, untuk kawat melingkar tapi lilitannya banyak, memiliki banyak lilitan, maka persamaan ini jadi B sama dengan mu 0 I per 2A dikali N. Tuh. Dengan A-nya itu jari-jari ya, jadi jarak dari titik ini ke samping, ini A-nya. Oke, contoh, misalkan kita memiliki kawat, kemudian kita diminta mencari induksi magnetik di pusat lingkaran yang berjarak 40 cm dari sampingnya. Arah arusnya ke sana, arah arus listrik I-nya. Jika nilai I-nya adalah 2 ampere, maka berapa nilai B-nya? Dari sini, berarti kan tinggal masukkan saja B sama dengan mu 0 I dikali 2A. Kan kawatnya cuma satu, berarti kita menggunakan persamaan yang ini. Masukkan 4pi kali 10 pangkat min 7, I-nya 2 ampere per 2 dikali, nah A-nya ini kan 40, berarti 2 dikali 0,4. Ini bisa kita coret. Kemudian 4 dibagi 0,4 itu 10, berarti jadinya 10 pi 10 pangkat min 7 satuannya Tesla. Dengan arah medan magnetnya sama dengan ini ya. Berarti tadi kalau cara menentukannya kan kayak gini. Karena titiknya di sini, arah arusnya ke sana, berarti kan gini. Berarti B-nya masuk ke dalam. B masuk bidang. Tuh. Nah, contoh kedua, misalkan kita diminta mencari medan magnet di kawat yang bentuknya seperti ini. Misalkan P-nya di sini. Jarak dari P ini ke sini adalah A. Nah, kalau menemukan soal dengan bentuk seperti ini, perhatikan, ini kan ada dua. Yang pertama kawat berbentuk lingkaran, kemudian yang atas ini kan kawatnya kawat lurus. Kalau dari sini ke sini kan kawat lurus. Maka nilai dari B-nya itu B kawat melingkar plus B kawat lurus. Berarti di sini bisa kita masukkan untuk B kawat melingkar yaitu mu 0 kali I per 2A plus, nah untuk kawat lurus mu 0 I per 2PA. Ini ke sana itu arah dari I-nya ya ini. Tuh. Untuk mu 0 I kemudian 2A-nya itu kan sama ya. Bisa kita taruh di luar mu 0 I per 2A dalam kurung. Yang ini berarti 1 plus untuk yang kawat lurus seper P. Berarti ini jawabannya. Untuk arah medan magnetnya itu berarti karena ke sana masuk ke dalam ya. Dengan arah masuk bidang. Itu. Yang ketiga, kita akan mencari medan magnet untuk selenoida. Jadi solenoida ini adalah kawat yang berbentuknya seperti kumparan ya. Nah, kalau kita gambarkan bentuknya seperti ini. Dengan panjang ini ke sini adalah L. Ketika kita diminta mencari medan magnet
Yang pertama itu misalkan kita diminta mencari di tengahnya. Di sini, di tengahnya. Kalau di tengah, maka B sama dengan mu 0 I dibagi L. Ini ya, dikali N. Dengan N-nya adalah banyak dari lilitannya. Tuh. Itu untuk di tengah solenoida. Kalau misalkan di ujung, di sini atau di sini di ujung solenoida, maka untuk B-nya itu persamaannya mu 0 I per 2L dikali N. Jadi bedanya ada duanya ya, yang ini tidak ada duanya. L-nya ini panjang solenoida ya. Panjang solenoida. Contoh, sebuah solenoida memiliki diameter 2 cm dengan panjang 80 cm, terdiri atas 500 lilitan. Jika kuat arus yang mengalir 5 ampere, maka tentukan induksi magnetik yang pertama di tengah solenoida, kemudian yang kedua di ujung solenoida. Kita jawab dari yang pertama. B sama dengan mu 0 I dikali L. Kalau yang di tengah berarti L saja dikali N. Dengan nilai mu 0 I-nya adalah 4Pi kali 10 pangkat min 7. Kemudian I-nya di sini 5 ampere per L-nya 80 cm atau 0,8 dengan lilitannya sebanyak 500. Maka dari sini kita dapatkan 12.500 kali 10 pangkat min 7 Pi dengan satuan T. Atau bisa kita rubah 12,5 kali 10 pangkat min 4 Pi satuannya Tesla. Itu untuk yang di tengah solenoida. Kemudian untuk yang di ujung solenoida berarti B sama dengan mu 0 I per 2L dikali N. Dengan nilai mu 0 I-nya adalah 4Pi kali 10 pangkat min 7. Kemudian I-nya sama yaitu 5 ampere per 2 dikali L. L-nya adalah 0,8 ya. Kali N-nya yaitu 500. Ini kan sebenarnya hasilnya hampir sama dengan yang ini ya. Cuman setengah dari ini yaitu 12,5 berarti setengahnya 6,25. 6,25 kali 10 pangkat min 4 Pi dengan satuan Tesla gitu. Yang keempat itu cara menentukan medan magnet di toroida. Jadi toroida ini bentuknya sama dengan solenoida, tapi dia berbentuk lingkaran. Kalau kita gambarkan bentuknya seperti ini. Gitu ya, bentuknya seperti itu. Jadi kumparan, tapi dia melingkar. Untuk menentukan medan magnet di toroida, maka dapat kita tulis dengan persamaan B sama dengan mu 0 I per 2 PA dikali N. Dengan A-nya itu adalah ini ya, jarak dari sini ke sini. Itu A. N-nya adalah jumlah lilitannya, I arus listriknya, dan mu 0 adalah 4Pi kali 10 pangkat min 7. Oke, gitu. Jadi intinya untuk medan magnet di sini kita diminta mencari besarnya induksi magnetik di 4 kawat. Yang pertama di kawat lurus, kemudian yang kedua di kawat yang melingkar, yang ketiga di solenoida, dan yang keempat di toroida.
Gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.